Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita fokuskan kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidupku. Mari
Shalom jemaat semua yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Pasti saudara semua diberkati dengan pujian dari grup junior ya, yang sudah membawa kita semua mengingat kasih kebaikan Tuhan. Di hari ketiga bulan Mei kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Hanya karena anugerah Yesus, anugerah Tuhan kita yang luar biasa itu, kita dipercayakan ada di hari ketiga di bulan yang baru. Mari kita satu dalam doa sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ketiga di bulan Mei. Ada banyak kesaksian sepanjang satu bulan yang sudah kami lalui. Kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat, satu tanda heran kepada tanda heran lainnya. Oleh anugerah Tuhan saja kami ada di bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami mau diberkati lagi, diajar lagi, dibentuk lagi, semakin serupa ke arah Engkau. Mengurapi hamba-Mu selaku gembala di tempat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, wibawa-Mu, dan otoritas dari surga penuhi hamba sepanjang pemberitaan firman ini, sehingga hamba yang menyampaikan dan jemaat yang menerima kebenaran firman-Mu, kami sama-sama memahami apa yang kami pelajari. Kami sama-sama dibentuk, disempurnakan ke arah Engkau. Berikan kepada kami semangat hati seorang murid untuk diajar, mendengar kebenaran firman, diarahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, manifestasikan kuasa Roh Kudus-Mu sepanjang pemberitaan firman, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang dalam pergumulan dibawa pada jalan keluar kemenangan pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua fasilitas yang kami pakai untuk pengambilan gambar ini, juga untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kekasih, semua anak-anak muda, bapak, ibu, anak sekolah minggu juga yang duduk di sebelah mama, papa, yang dekat oma ya. Kita hari ini mau merayakan kemenangan. Kita setelah firman Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk apa? Tetap dalam lindungannya, dalam proteksinya. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita punya judul adalah Maria Magdalena, para murid, dan Thomas. Kok judulnya nama-nama ya? Ya, ini ada 3 personil yang kita mau bahas. Ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena, yang kedua kepada para murid, dan yang ketiga kepada Thomas. Itu kita sudah pelajari dalam 2 minggu. Perkataan Yesus, 7 perkataan Yesus ketika menampakkan diri kepada 3 personil ini. Dan hari ini kita mau belajar mengapa Yesus memilih pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kepada murid-muridnya, kepada Thomas, baru kepada banyak orang. Apa yang menarik sih dari kehidupan mereka, dari 3 personil ini? Yuk kita sama-sama menyimak dan mengupas tuntas. Puji Tuhan ya. Yang pertama, Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena. Siapa sih Maria Magdalena? Dia adalah Maria dari kota Magdala. Nah, kota Magdala ini adalah kota metropolitan ya. Kota besar dan ya seperti kota-kota besar di Indonesia begitu ya. Banyak kontak sosial dan komunitas juga beraneka ragam. Tetapi kota ini bukan cuma sekedar terkenal dengan kota yang maju, kota ini juga terkenal dengan banyak fasilitas hiburan, fasilitas pelacuran,
ya, ketika menyebut Maria dari Magdala ini, Maria Magdalena ini identik dilukiskan selalu gambarannya dia wanita berdosa, dia wanita yang ya digambarkan, nanti kita mau kupas lah ya. Coba diperhatikan dulu dalam Lukas pasalnya yang ke-8, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Jadi dalam rombongan Tuhan Yesus, selain ada 12 murid, juga ada perempuan-perempuan di dalamnya mendampingi tim 12 ini ya. Dalam Lukas 8 ayat 1 dan 2 kita baca perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Siapakah mereka? Atau dikatakan selain disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Jadi perempuan ini ada yang disembuhkan dari roh jahat, ada yang disembuhkan karena sakit, ya. Mereka adalah Maria yang disebut Magdalena. Membedakan Maria ini beda dengan mamanya Tuhan Yesus, dan Maria yang lain dia dilengkapi keterangan aslinya dari Magdala. Jadi disebut Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Wow, ya. Lalu ada perempuan yang lain, kita tidak bahas mereka, ya. Yang kita bahas adalah Maria dari Magdala yang dikatakan namanya jadi Maria Magdalena. Nah, dia dikatakan juga dibebaskan dari 7 roh jahat. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Kalau dia dikuasai 7 roh jahat, berarti apa? Kesempurnaan kuasa kegelapan yang ada, roh-roh jahat itu kumpul dalam pribadinya Maria. Tapi dalam perjumpaannya dengan Yesus, dia dibebaskan dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan setelah dia dibebaskan, dia akhirnya mendedikasikan hidupnya sepenuhnya ikut melayani dalam tim dengan murid-murid Yesus dari satu kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota. Mereka melayani 12 murid dan Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang Maria ini, selain dia dibebaskan dari ikatan 7 roh jahat dalam kehidupannya, Maria Magdalena adalah selalu digambarkan karena kota Magdala tadi banyak tempat-tempat pelacuran. Ya, kalau saudara buka di gambar tentang Maria Magdalena, kita akan melihat wanita yang ya pakaian yang wanita-wanita penghibur begitu, di lukisan-lukisan digambarkan dia seperti itu, ya. Jadi selain dia dikuasai 7 roh jahat, dia juga perlu dibebaskan dari pelacurannya itu, ya. Dia disebut juga wanita berdosa. Dibuktikan tetap di Injil Lukas, ya. Dalam pasal yang ke-7 ayatnya 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Di sana dikatakan Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ketika Tuhan Yesus diundang makan di rumah orang Farisi, lalu ketika Yesus makan di undangan itu, tiba-tiba ayat 37 dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya, mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi, ya. Jadi Maria ini juga dikenal dibebaskan dari 7 roh jahat, ya, dan dia juga diampuni dosanya. Ketika dia datang menangis, air matanya jatuh di kaki Yesus, mencium kaki Yesus, memecahkan buli-buli, ya, dan mengurapi kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Ada satu kerendahan yang dia menempatkan diri di kaki Yesus, wujud dia dengan rendah hati, dia minta pengampunan dari Tuhan. Dan dia mengurapi Tuhan dengan minyak yang mahal itu. Saudara yang kekasih, pelajaran menarik dari Maria adalah ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia dibebaskan, ikatan-ikatan yang membelenggu Maria dilepaskan, dibebaskan belenggu itu oleh Tuhan Yesus. Dan ketika orang datang dengan kerendahan hati, duduk di kaki Yesus, kepala ini rambut adalah mahkota bagi wanita. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia benar-benar menempatkan dirinya serendah-rendahnya. Dia mencium kaki Yesus. Mari kita mau belajar seperti Maria. Tadi lagu yang dinyanyikan para grup band junior mengatakan, terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku. Itu perasaan Maria ketika tersungkur di kaki Yesus, menangis akan dosa-dosanya, mengurapi Yesus dengan buli-buli yang dipecahkan dengan minyak yang mahal itu. Artinya dia serahkan semuanya, mendedikasikan hidupnya, ikut akhirnya melayani dengan 12 murid Yesus, melayani tim ini kemanapun bepergian. Saudara yang kekasih, ketika kita sudah diselamatkan, sebentar kita akan terima perjamuan kudus. Apa yang ada dalam hati kita? Kita mau kasih apa kepada Tuhan Yesus? Yang paling mahal, minyak narwastu, seharga 1 tahun gaji. Mungkin itu penghasilan Maria ketika jadi wanita berdosa, ya. Semua dia habiskan, dia serahkan total kepada Tuhan. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi selain hidupnya. Dia dedikasikan, dia serahkan mengikut Yesus. Apa yang bisa saudara berikan? Harta saudara, kekayaan saudara? Itu juga bukan kita punya. Itu semua Tuhan punya yang dipercayakan pada kita. Pada akhirnya di mimbar, di mesbah itu, bukan lagi kita bawa perpuluhan, bukan lagi kita bawa persembahan, tapi kita bawa hidupku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Yuk, apa yang kita punya? Gelar, kemampuan kita, SDM yang kita miliki, talenta yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki, apa yang Elizabeth punya, apa yang Ibu Toding punya, apa yang Ibu Sarcet punya, apa yang Ibu Enos punya, apa yang Pak Habel punya, apa yang Bapak Paulus Tola punya, apa yang Martin Datulayu punya. Semua keberadaan kita, totalitas kita berikan seperti Maria Magdalena. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Kau selamatkan hidupku. Ayo sama-sama.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Betul ya? Sebab kalau yang mau dipersembahkan uang kita, kalau pas lagi nggak punya uang, apa yang bisa kita kasih? Tapi segenap hidupku, kata Maria Magdalena, aku dedikasikan untuk Tuhan. Tidak ada yang paling menyenangkan selain melayani Tuhan. Walaupun saudara bukan gembala, saudara bukan penginjil, saudara bukan hamba Tuhan, tapi keberadaanmu bisa engkau pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut, yang kedua, kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menampakkan diri. Mari kita melihat Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ya. Lukas 14, selain menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Tuhan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lihat Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang melihat juga murid-muridnya. Nanti waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita juga murid-muridnya yang akan melihat, ya. Nah, persoalannya, apakah kita sudah jadi murid Yesus? Sebab ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada amanat agung. Tuhan Yesus tidak katakan jadikan semua orang, semua bangsa menjadi umat gereja Bethel Indonesia, umat Katolik, umat GKI. Tapi Tuhan Yesus katakan jadikan semua bangsa muridku. Kata murid ada hubungannya dengan guru. Yesus Tuhan kita disebut juga guru. Nah, kalau dia guru, kita muridnya. Seorang murid harus bisa menangkap apa yang diajarkan oleh sang guru. Status kita sebagai seorang murid itu ketika kita lahir baru, terima Yesus, sejak saat itu Anda dan saya terdaftar jadi murid. Dan tugas murid adalah belajar. Kapan kita berhenti belajar? Kapan kita berhenti jadi murid? Ketika kita menghembuskan nafas, kita dipanggil Tuhan, atau ketika sangkakala berbunyi, Tuhan datang di awan-awan, selesai status kita sebagai seorang murid. Nah, seperti sekolah, seorang murid ya, untuk bisa diterima sebagai seorang murid ada persyaratannya. Kita menjadi murid Yesus juga ada kriterianya. Yang pertama di sini dikatakan, sebagai seorang murid kita harus mengutamakan Tuhan. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-25 ya. Di sana segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang ikut itu, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Kriteria yang pertama, kita bisa jadi seorang murid apabila segala sesuatu kita lepaskan, kita mengikuti Yesus. Artinya apa? Bukan tidak boleh kita sayang anak kita, sayang suami kita, istri kita, orang tua kita, saudara perempuan atau laki-laki. Tetapi keterikatan, kasih sayang kita kepada anak, suami, istri, saudara, orang tua, itu tidak boleh melampaui keterikatan kita
kepada Yesus Kristus. Jangan karena anak itu jadi penghalang untuk kita bisa berdoa, untuk kita bersekutu. Jangan karena hobi kita jadi lupa baca firman Tuhan, kita jadi lupa berdoa. Jangan karena urus suami, urus istri, urus anak, urus orang tua, akhirnya kita bilang, aduh minta maaf Ibu Gembala, gantikan saya saja dengan orang lain. Saya tidak bisa jadi WL karena apa? Aduh Tua pengen makan ini, saya harus masak ini, saya harus cari ini untuk anak saya. Dan Yesus disingkirkan, Yesus disingkirkan, Yesus disingkirkan. Kalau kita bahkan terlalu memanjakan diri kita, oh saya jam sekian olahraga, oh saya jam sekian perawatan, aduh saya jadi nggak bisa ikut komsel, saya tidak bisa ikut WBI, saya tidak bisa. Bahkan yang menyayangkan, yang terikat dengan dirinya, itu tidak layak disebut sebagai murid. Jangan bikin cemburu Tuhan Yesus dengan sibuk dengan semuanya itu, ya. Itu yang pertama, harus bisa melepaskan. Dan yang kedua kriterianya, memikul salib dalam ayatnya yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tiap-tiap orang punya salib. Salib itu apa sih? Salib adalah sesuatu yang berat seperti salibnya Yesus. Kalau boleh dia mau serahkan, dia tidak bisa, dia tidak masuk menerima salib itu, digantung di salib itu. Salib saudara apa? Salib saya apa? Segala sesuatu beban yang kita pikul karena kita mengiring Yesus, itulah salib. Ya, jangan saudara bilang ini, aduh saya laki ini tukang pukul saya, tukang main judi, tukang mabok, itu sudah salib buat saya. No, bukan itu. Yang dimaksud salib adalah sesuatu yang berat, yang saudara harus hadapi karena pengiringan saudara sebagai murid Kristus. Salib buat saya juga segala sesuatu yang berat yang harus kita lepaskan untuk jadi murid Yesus. Saya rasa berat melepaskan ini. Hobi saya mabuk, hobi saya merokok, hobi saya main judi. Itu salib. Makin saudara pikul itu, saudara rasa memang sakit, saudara rasa berat untuk tinggalkan semua itu. Tapi kalau saudara bersama Yesus, saudara akan sanggup memikulnya. Dan saudara dinyatakan lulus sebagai seorang murid. Salib saudara dan salib saya berbeda, ya. Tetapi mari minta sama Tuhan kekuatan memikul salib itu. Dan kemudian kriteria yang ketiga, tidak terikat dengan dunia, ya. Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak terikat dengan dunia. Demikian pula lah kita semua, Tuhan menghendaki untuk menjadi seorang murid, kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Selama di mana hartamu, di situ hatimu, semua perhatian kita curahkan untuk kekayaan kita, kehormatan kita, kedudukan kita, itu kita peluk erat-erat. Selama itu kita tidak bisa menjadi seorang murid. Tuhan mau kekayaan, kedudukan, talenta, segala harta kekayaan yang kita miliki justru dipakai menjadi alat untuk menolong pelayanan kita kepada Tuhan. Seperti Maria tadi yang mempersembahkan penghasilannya 1 tahun. Wah, gara-gara COVID ini kita tidak kerja full saja, gelisah ketika gaji harus dipotong, ya. Ini 1 tahun penghasilannya diberikan, dirinya didedikasikan untuk Tuhan. Untuk jadi murid Yesus juga
Jangan terlalu memeluk erat harta, kekayaan, kedudukan, kehormatan kita. Ya, ketika datang ke Yesus sebagai seorang murid, kita ini nggak ada apa-apanya. Karena itu semua hanya kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu semuanya hanya kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi jangan itu mengikat saudara dan saya, membebani. Hal-hal yang hanya karena tuntutan-tuntutan kehidupan di dunia ini, itu nggak mutlak harus kita kejar, harus kita upayakan sedemikian rupa sampai kita melupakan Tuhan. Kalau mengejar perkara-perkara yang di atas boleh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap raga. Tetapi untuk segala sesuatu yang sifatnya fana, yang pada waktu kita mati kita akan tinggalkan, maka sebelum kita mati, semua yang sifatnya fana itu milik kita yang ada di dunia ini, ya kita mau pakai untuk jadi sarana, untuk kita jadi lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Ya, ada istri yang nangis-nangis, Ibu Gembala, aduh saya kepengen sekali saya liburan setiap akhir tahun dengan anak suami. Kemana? Ke tempat yang ada saljunya. Aduh saudara, sekarang ini dengan keadaan kita di COVID Corona, kita baru sadar uang kita, kemampuan kita, mobil kita, motor kita, itu semua terbatas kegunaannya karena harus diam di rumah saja. Punya uang mau naik pesawat liburan kemana-mana, sekarang nggak bisa, ya toh. Maka di sini kita bisa renungkan positifnya Corona ini, bahwa sebetulnya kita punya uang tapi kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa menikmati beli ini, beli itu, datang ke sana, datang ke situ. Maka ketika semua sudah dipulihkan, kembali beraktivitas, jangan terlalu muluk-muluk dengan apa yang harus dikejar, diraih di dunia ini. Secukupnya, kelebihannya pakai untuk melayani Tuhan. Itu kriteria yang ketiga. Jadi kalau mau jadi murid Tuhan Yesus, harus mengutamakan Tuhan, memikul salib, dan tidak terikat dengan dunia. Puji nama Tuhan ya. Kadang-kadang kalau mau tidur malam gitu, atau pulang dari mana masuk ke halaman Sola Gracia ya, terus suka berpikir ini satu kali kalau Tuhan Yesus datang, ini gereja, ini semua fasilitas siapa ya yang ambil gitu, ketika kita terangkat nanti. Tapi selama kita hidup, semua kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk menunjang pelayanan, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, siapa sih pribadi yang bernama Thomas? Ketika kita bicara tentang Thomas, kita langsung ingat, oh saya ingat, dia adalah satu dari 12 murid Yesus yang ragu-ragu itu kan, yang gak percaya kalau belum ketemu Yesus, yang gak percaya sebelum jarinya dicucukkan ke lukanya Yesus, ke lambungnya Yesus, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, si Thomas ini dia adalah selalu identik dengan tokoh yang penuh dengan keraguan-raguan. Dia mulai ragu kepada Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap. Dia ada di sana dan imannya mulai turun, kadar keimanannya. Ketika Yesus diadili, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus mati disalibkan, bahkan juga ketika mendengar dari teman-temannya Yesus bangkit, dia nggak percaya, dia ragu-ragu. Puji nama Tuhan, kalau akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita juga jangan pernah ragu akan Tuhan Yesus. Kita harus percaya Yesus adalah pegangan hidup kita, sandaran hidup kita. Bersyukur Thomas diberi kesempatan kedua. Dia tidak ragu lagi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, kemudian dia juga mendedikasikan hidupnya. Kalau saudara bisa melihat ada gereja di Irak, di Iran, di Turki, ya dikatakan, dan ada di India. Kok ada ya di India orang Kristen? Itu hasil dari pelayanan Rasul Thomas.
Akhirnya dia dapat karunia rasul, dia membuka, merintis jemaat-jemaat. Itu salah satu tugas seorang rasul. Mari saudara, kalau engkau hari ini masih ragu-ragu kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih anugerah, mujizat Tuhan, pagi hari ini kita mau bertobat. Tuhan, aku tidak mau seperti Mister ragu-ragu, Mister Thomas. Aku mau jadi orang yang beriman kepada Engkau. Apa itu iman? Percaya pada janji-janji Allah, dan Allah akan kerjakan janjinya dalam hidup kita. Ya, tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Jangan ragu-ragu. Dia adalah jawaban yang pasti. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, mari jadilah seperti 3 personil Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, mendedikasikan hidupnya, harta kekayaannya kepada Tuhan. Ya, saudara, seperti wanita yang datang mengurapimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau. Seperti Maria Magdalena sudah mengasihi dengan segenap hati. Yuk kita bangkit berdiri hari ini dengan semangat Maria, semangat murid-murid Yesus, dan semangat Rasul Thomas memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Itu juga jadi semangat GBI Sola Gracia. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Pakai kami Tuhan seperti Maria Magdalena yang melayani rombongan Tuhan Yesus dan murid-murid. Pakai kami mendukung pekerjaan Tuhan. Pakai kami juga seperti murid-murid-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak terikat dengan dunia ini. Kami mau memikul salib. Dan kami Tuhan tidak juga terikat dengan kasih persaudaraan lebih daripada kasih kami kepadamu. Kami tidak mengutamakan itu semua, tapi kasih yang utama kami kepadamu, baru kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada suami, kepada anak. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau dipakai Engkau Bapa menjadi Rasul Thomas. Mungkin kami tidak memberitakan Injil, jalan ke desa-desa, mewartakan Injil, tapi di mana Tuhan menempatkan, kami mau menjadi suratan yang terbuka. Kami mau menceritakan kebaikan-Mu kepada semua orang. Dan kami tidak pernah meragukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Saat ini izinkan jemaat-Mu untuk menerima perjamuan kudus. Kami sudah melayani dari rumah ke rumah mengantar hosti dan anggur. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya hamba memimpin sakramen perjamuan ini. Kuduskan, sucikan Tuhan, layakan hamba-Mu, juga kuduskan, sucikan semua yang akan kami nikmati, roti anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kami siap masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, sebagai dasar dari perayaan perjamuan kudus, kita akan membuka kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara, kita angkat hosti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara imani bahwa hosti melambangkan tubuh Kristus, kita pecah-pecahkan, dan sekarang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan dengan penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita mau angkat anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara imani bahwa anggur ini sebagai lambang dari darah Kristus. Ketika tubuhnya dicambuk, dipukul, ditinju, dimahkotai duri, di sana keluar darah, bilur-bilurnya menyembuhkan kita yang sakit. Darahnya membasuh dosa-dosa dan kesalahan saudara dan saya. Dan darah ini juga yang melindungi keluar masuknya kita sekeluarga. Mari kita terima ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kita mau minum di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan penuh rasa hormat dan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari semua tunduk kepala mengucapkan terima kasih dengan bahasa saudara. Saudara boleh bermazmur mengagungkan Tuhan. Ya lama sikarama takara lama sikiarama Yesus. Inalama sikiara lama takara lama sikiarama Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih buat bulan yang baru Tuhan. Terima kasih buat hari ketiga ini Bapa. Terima kasih buat pemeliharaanmu atas kami, keluarga kami, atas seisi rumah kami. Terima kasih buat perlindunganmu keluar masuknya kami Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, di mana setiap orang sedang menggumuli mencari keselamatan itu. Tetapi kami sudah diselamatkan. Dan kami mau pakai hidup kami Tuhan. Talenta yang ada pada kami, kemampuan yang ada pada kami, harta kekayaan yang ada pada kami, kesehatan yang ada pada kami Tuhan. Semua fasilitas yang ada yang kau percayakan, kami mau pakai itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami teringat dengan orang-orang yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Engkau melawat mereka Tuhan. Selain dari obat dokter, perawatan tim medis, oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan Tuhan. Demikian juga kekasih-kekasih kami, jemaat di tempat ini yang bertugas di rumah sakit Tuhan. Baik sebagai dokter, sebagai perawat, juga Tuhan yang bekerja di rumah sakit, di administrasi dan lain sebagainya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ini Tuhan. Walaupun mereka melewati prosedur memakai peralatan medis ya Tuhan untuk memproteksi diri. Lebih daripada itu Tuhan, darah Kristus memproteksi setiap jemaat-Mu yang bekerja di sana Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang bekerja kontak ya Tuhan dengan banyak orang. Tuhan Engkau menolong Bapa di dalam surga. Biarlah kasih anugerah-Mu, kuasa darah-Mu itu yang selalu memproteksi kami, melindungi kami. Dan yang terlebih daripada itu keselamatan yang Kau berikan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, sehingga kami dilayakkan menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami dilayakkan menjadi murid-murid-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mau namakan bulan Mei adalah bulan kemenangan, bulan penuh mujizat, bulan anugerah Tuhan berlimpah, bulan promosi yang berasal dari Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, tanda-tanda heran terjadi dari setiap pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan di tengah kehidupan bermasyarakat. Bapa, pulihkan kota ini, Provinsi Papua, bangsa Indonesia. Segera Tuhan pulihkan dari kondisi, oh Tuhan, corona ini, COVID-19 ini Engkau angkat Tuhan. Angka positif makin berkurang, yang sakit disembuhkan, boleh pulang ke rumah. Dan Tuhan Yesus, pada waktunya semua berakhir. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati pekerjaan jemaat-Mu yang saat ini dikerjakan secara online, dan tugas-tugas lain yang diarahkan sesuai dengan prosedur yang ada dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dan jemaat tetap terpelihara dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Semua kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan anak sekolah minggu, mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari persekutuan, dari apa yang kita kerjakan di rumah masing-masing, persekutuan dengan tubuh darah Yesus dan kebenaran firman yang kita terima. Biar kiranya kasih anugerah Allah Bapa turun melimpah atas kita semua. Kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya memenuhi hidup saudara dan saya, tinggal menetap dalam hidup kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan-awan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semangat di bulan Mei dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah raya yang kita laksanakan di rumah masing-masing, juga persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita sepakat jadikan bulan Mei adalah bulan dedikasi kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita sudah diselamatkan, kita dipilih menjadi murid, dan kita mau juga dipakai Tuhan seperti Rasul Thomas. Biarlah bulan Mei ini jadi bulan dedikasi kita kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Terima kasih, tetap semangat, kerjakan terus persekutuan dalam keluarga, dan itu menjadi wadah untuk kita bertumbuh secara rohani. Bergantian menjadi pemimpin pujian, bergantian untuk mengarahkan keluarga, mendengar firman Tuhan, diskusikan firman. Juga jangan lupa doa jam 21, pukul 21 jam 9. Kita akan terus melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Inilah bulan kita mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Salam sehati.